أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang listrik dinamis atau listrik mengalir pada subbab hambatan jenis. Sekarang kita perhatikan dua buah gambar berikut, rangkaian A dan rangkaian B. Apa yang membedakan dua buah rangkaian ini? Yang A menggunakan kawat yang lebih pendek dibandingkan dengan rangkaian B. Ternyata panjang pendeknya sebuah kawat itu berpengaruh terhadap hambatan pada kawat tersebut atau hambatan listrik pada kawat tersebut. Semakin panjang kawat yang digunakan, maka hambatan kawatnya semakin besar. Atau bisa kita tulis seperti ini, R sebanding dengan L. L ini panjang kawat. Jadi inilah yang mempengaruhi kenapa lampu B lebih redup dibandingkan dengan lampu A. Karena pada rangkaian B, hambatan listriknya sangat besar. Berikutnya, ada dua buah gambar juga di sini, A dan B. Ini menggunakan panjang kawat yang sama, tetapi jenis kawat yang berbeda. Gambar A menggunakan aluminium dan gambar B menggunakan tembaga. Kita perhatikan pada tabel, apa yang membedakan antara aluminium dengan tembaga. Ternyata beda hambatan jenisnya. Jadi, hambatan jenis suatu bahan juga mempengaruhi hambatan pada kawat tersebut. Jadi, kita lihat aluminium di sini hambatannya 2,75 kali 10 pangkat minus 8, sedangkan tembaga itu hanya 1,69 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Semakin besar hambatan jenis suatu kawat, maka hambatan kawatnya semakin besar. Artinya, hambatan listrik pada A ini lebih besar dibandingkan dengan hambatan pada B. Itulah yang menyebabkan arus listrik yang mengalir pada hambatan A lebih sedikit. Jadi, lampunya lebih redup dibandingkan dengan lampu B. Yang ketiga di sini yang mempengaruhi terang atau redupnya lampu ini luas penampang. Di sini menggunakan jenis kawat yang sama dengan panjang yang sama, tetapi luas penampangnya berbeda. Nah, kita perhatikan gambar B lebih terang dibandingkan dengan gambar A. Ternyata luas penampang, semakin besar luas penampangnya, maka hambatannya semakin kecil. Atau luas penampang itu berbanding terbalik dengan hambatan pada kawat tersebut. Jadi, semakin besar luas penampangnya, maka hambatannya semakin kecil. Nah, itulah yang membedakan pada dua gambar ini. Artinya pada gambar B ini, karena luas penampangnya besar, maka hambatannya kecil dan menyebabkan arus listrik yang mengalir pada rangkaian B ini lebih besar. Baik, jadi apa yang mempengaruhi besar hambatan pada sebuah kawat? Itu ada 3 jenis, yaitu panjang kawat, luas penampang kawat, dan hambatan jenis kawat. Kita tulis rumus seperti ini, R sama dengan Rho dikali L per A. Jadi R di sini hambatan atau hambatan listrik, satuannya ohm. Yang kedua L, panjang kawat, satuannya meter. Kemudian A di sini luas penampang kawat, satuannya meter kuadrat.
Dan rho di sini hambatan jenis kawat dengan satuan ohm meter. Kita perhatikan contoh soal yang pertama. Kawat tungsten yang panjangnya 5 cm dan berdiameter 2 mm diberi tegangan 6 volt. Berapakah kuat arus listrik yang mengalir pada kawat tungsten tersebut? Di sini diketahui hambatan jenis tungsten sama dengan 5,25 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Baik, kita tulis di sini ada L. L ini panjang kawat yang ini. Panjang kawatnya 5 cm, kita tulis 5 cm. Tetapi ini harus kita rubah ke meter. Jadi 5 cm sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian diameternya 2 mm. Ini yang disebut di sini diameter, sementara kita butuh luas penampang atau A. Maka ini kita cari jari-jarinya, yaitu setengah dikali diameter. Sama dengan setengah kali 2 sama dengan 1 mm. Jadi kita harus hitung luas penampangnya dengan menggunakan rumus V dikali R kuadrat. Jadi 3,14 dikali 1 kuadrat sama dengan 3,14 mm kuadrat. Ini karena masih dalam satuan milimeter kuadrat, kita rubah ke meter kuadrat. Sama dengan 3,14 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Nah, kemudian kita tulis lagi di sini hambatan jenis tungsten. Ini kita tulis di sini 5,25 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Dan tegangan listrik yang diberikan di sini 6 volt. Kita tulis V sama dengan 6 volt. Yang ditanya di sini adalah kuat arus listrik. Maka rumus yang seharusnya kita gunakan itu adalah I sama dengan V per R. Tapi karena kita harus mencari nilai R terlebih dahulu, maka kita gunakan rumus R sama dengan rho dikali L per A. Sehingga kita dapat hasilnya 5,25 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter dikali 5 kali 10 pangkat minus 2 meter dibagi 3,14 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Jadi ini meter, ini bisa dicoret ya, sisa satuannya ohm. Jadi hambatan pada kawat tersebut 8,35 kali 10 pangkat minus 4 ohm. Barulah bisa kita cari nilai kuat arus menggunakan rumus ini. I sama dengan V per R. Jadi 6 volt dibagi 8,35 kali 10 pangkat minus 4 ohm. Maka dapatlah kita hasilnya 0,7 kali 10 pangkat 4 ampere atau 7 kali 10 pangkat 3 ampere. Contoh soal yang kedua itu, berapakah panjang kawat tembaga yang digunakan agar memiliki hambatan sebesar 4 ohm dengan luas penampang 1,2 mm kuadrat? Hambatan jenis tembaga sama dengan 1,7 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Oke, di sini kita tulis panjang kawat. Di sini yang ditanya panjang kawat ya. Nah, di sini hambatannya sebesar 4 ohm. Nah, ini kita tulis R sama dengan 4 ohm. Kemudian luas penampang, ini luas penampangnya sama dengan 1,2 mm kuadrat. Kita tulis di sini, dan ini milimeter kuadrat harus kita rubah ke meter kuadrat. Jadi 1,2 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Rho di sini kita tulis kembali 1,7 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Dan yang ditanya di sini adalah panjang kawat yang digunakan. Ini ya, panjang kawat tembaga atau L. Rumus dasarnya itu kan R sama dengan rho dikali L per A. Tapi karena yang kita harus cari itu adalah L, maka kita menggunakan rumus
L sama dengan R dikali A dibagi rho. Nah, jadi kita dapat hasilnya seperti ini. L sama dengan 4 ohm dikali 1,2 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat dibagi 1,7 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Jadi di sini meter kuadrat ini, kuadratnya dicoret dengan meter yang di sini. Kemudian ini ohm dengan ohm ini. Jadi dapatlah hasilnya 2,8 kali 10 pangkat 2 meter. Demikian contoh soalnya. Sekarang kamu kerjakan soal berikut. Ada 2 buah soal. Oke, Ananda kerjakan di Eduling ya. Cukup sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.